GKPW MDC Manokwari bertempat di Jalan Serayu Sanggeng. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita percaya Dia Allah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Kami masih terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lawatan-Mu. Dan setiap kami memiliki kerinduan untuk terus bersama dengan Engkau Allah Roh Kudus. Kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami menaikkan ucapan syukur kami, sebab hanya Engkau yang layak terima syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami.
kita ada karena anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Dia karena Dia sungguh baik bagi saudara dan saya. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, bahkan Dia memberkati kita. Apa yang tidak kita pikirkan sanggup sediakan bagi kita semua. Kita bersyukur untuk hari bahkan firman Tuhan yang boleh disampaikan di sepanjang bulan ini. Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang penghalang yang atau raksasa yang ada di dalam diri kita yang menghalangi langkah kita untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang normal baru ini atau new normal. Yang pertama kita belajar kemarin tentang mentalitas fatalisme, ya, atau keputusasaan, di mana pada saat kita tidak sanggup mengendalikan, mengalahkan hidup kita sendiri, diri kita sendiri, kita bukan ditentukan oleh nasib, tetapi masa depan kita ditentukan oleh perjuangan kita. Masing-masing kita ada di dalam pertandingan. Oleh sebab itu firman selama 1 bulan terakhir ini kita belajar di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Sebentar kita akan baca, tapi minggu ini atau hari ini kita belajar tentang poin yang kedua, tantangan yang kedua, ya, di dalam kita bagaimana kita bisa memenangi suatu pertandingan, ya. Topik kita hari ini yaitu winning from the inside out. Artinya kita menang dari dalam keluar, ya, menang dari dalam keluar. Oke, kalau kita cermati, kita renungi tema ini, judul ini, ya, kita lihat bahwa ada sesuatu yang masalah yang terjadi di dalam diri kita yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar kehidupan kita. Penting bagi kita mengerti akan hal ini supaya kita dapat keluar sebagai pemenang, ya. Kita baca sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-24 hingga ayat ke-27. Saya baca bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, di sini dikatakan karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lari dengan begitu rupa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita, supaya kita dapat memperoleh apa? Memperoleh hadiah yang ditentukan bagi kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu Paulus katakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Saya baca ulang ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus juga selain dia menyampaikan firman Tuhan, dia juga harus melakukan firman itu supaya dia tidak ditolak. Artinya apa? Kita semua yang ada di dalam gelanggang pertandingan ini, kita wajib untuk mengatur kehidupan kita supaya kita semua tidak ada yang tertinggal, kita bisa masuk pada garis finish pertandingan, ya. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan new normal ini sudah disampaikan oleh pemerintah sekitar 1 bulan, ya. Bulan yang lalu kita mulai masuk dalam kehidupan new normal, ya. Topik kita juga berbicara tentang new normal.
ya. Jadi kita tahu sendiri new normal ini dampaknya dari apa, Bapak Ibu? Dari virus, ya, virus corona yang benar-benar ya mengalahkan, ya, benar-benar mematahkan perekonomian dunia, ya, bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia merasakan dampak dari virus ini. Aktivitas yang dulunya sangat gencar, ya, menjadi sangat lambat. Akibatnya perekonomian kita menjadi, pertumbuhan perekonomian ini semakin hari semakin down. Ya, kita terasa sendiri, kita tahu ya, apalagi kita dalam dunia usaha, dari bulan Maret itu sudah terjadi penurunan yang drastis. Puncaknya ada pada bulan Mei. Ya, kalau saya sebagai pengusaha, ya, kita lihat bahwa puncak daripada penurunan itu terjadi pada bulan Mei kemarin. Ya, Mei itu penjualan drastis turun besar, ya. Tapi inilah kita lihat bahwa selalu ada konsekuensi, ya, selalu ada dampak dari kehidupan kita. Supaya kita mengerti bagaimana kita tahu untuk bisa memenangkan satu pertandingan. Terlebih khusus yang Rasul Paulus katakan, ya. Pada saat new normal, pemerintah mengatakan bahwa saat-saat ini adalah masa transisi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk masuk dalam kehidupan new normal, ya. Dengan pengalaman 3 bulan berjalan dari bulan Maret sampai bulan Juni, pemerintah mengharapkan bahwa dengan kasus yang terjadi ini, seluruh masyarakat Indonesia boleh belajar dari pandemi ini, bahwa hidup sudah tidak bisa seperti dulu. Kalau dulu kita bisa bergandengan, yang berkumpul lebih dari 3 sampai 5 orang atau lebih di atasnya, tapi sekarang kita harus membatasi pertemuan atau kumpul-kumpul itu, kita harus batasi, atau istilahnya kita harus jaga jarak. Kita tidak seperti dulu lagi, ya Tuhan, ya, kita harus menggunakan masker, ya, artinya kita terasa mulai terkekang, ya, tapi kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri, ya. Mengapa beberapa waktu lalu kita sama-sama dengar dari berita bahwa Indonesia rekor tertinggi penyebaran virus pada hari Rabu atau hari Kamis kemarinnya, sampai bisa menembus angka 2.600 orang yang terpapar dalam sehari. Artinya ini adalah kenapa ini terjadi pada saat pemerintah menyampaikan untuk kita kehidupan normal, kehidupan yang transisi yang baru ini. Kenapa itu terjadi? Kenapa tidak dari dulu, ya? Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Jadi sehingga ada beberapa media yang melakukan survei, yang wawancara bagi orang-orang, ternyata didapati bahwa masalah tersebut diakibatkan karena masyarakat pada jenuh tinggal di rumah, ya, tinggal di rumah. Kita tahu bahwa dampak dari virus ini, ya, ribuan orang mendapat PHK, ya, putus hubungan kerja, ya, mereka harus tinggal di rumah dan tidak tahu harus berbuat apa, kemudian mau melakukan tetapi tidak boleh kemana-mana, ya. Jadi terjadi perubahan yang drastis, pola pikir, cara kerja, ya, sistem itu berubah semua. Dulu orang mau belanja harus pergi, ya, sekarang lebih banyak menggunakan media online, ya. Inilah perubahan-perubahan yang harus kita sadari, kita harus siapkan diri kita supaya kita bisa masuk di dalam perubahan yang ada saat ini, ya. Kalau kita lihat bahwa kenapa terjadi ledakan penyebaran virus ini yang luar biasa, 2 kali lipat dari biasanya hanya 800.000, berapa waktu lalu terjadi sampai mencapai puncak 2.600. Bahkan kita tidak tahu, ini update yang terakhir lagi, ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Padahal kita tahu sendiri bahwa virus ini atau wabah ini,
ya sangat berbahaya bagi kita. Ya, kalau kita tidak menjaga diri kita, maka kita akan menjadi orang yang terkena virus ini. Kenapa kita lihat bahwa pada masa new normal yang seharusnya ini kita sudah hidup di dalam kehidupan normal yang baru, tatanan hidup yang baru dengan mental yang baru, masih banyak orang yang melawan atau terkena dampak. Ini menandakan bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Dalam arti raksasa yang terbesar yang kedua yang kita belajar hari ini berbicara masalah pengendalian diri. Ya, kenapa mereka bisa terkena dampak virus semakin besar ini? Karena tidak adanya mentalitas penguasaan diri. Jadi penting kita lihat raksasa yang kedua yang harus kita kalahkan di dalam kehidupan kita adalah ketidakdisiplinan. Ya, kita bersyukur, saya bersyukur bersama Pak Agung, juga Pak Tony dan beberapa teman Peter, ya, dan Pak Toto, kita bisa mendapat pengetahuan yang baru, masukan yang baru, berkat rohani yang baru berbicara masalah kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini kita harus terapkan dalam kehidupan kita supaya menjadi gaya hidup. Ya, sama di dalam melawan raksasa besar, mengalahkan raksasa ini kita perlu berlatih. Di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi penting bagi kita ya, firman yang disampaikan atau materi-materi yang disampaikan yang bersifat rohani, saudara, itu tidak bisa hanya menjadi pengetahuan kita saja, tapi itu harus lebih kita lakukan. Ya, kita melatihnya supaya kita dapat menguasainya, ya, supaya menjadi pola hidup yang baru, menjadi kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengalahkan atau sering kita melatih, akibatnya kita terbiasa dan akibatnya itu akan menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita dan kita telah siap untuk masuk di dalam kehidupan new normal. Banyak orang tidak siap masuk karena mereka sendiri tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Ya, contoh yang paling mudah, ya, kita tidak mengikuti protokol daripada pemerintah. Ya, di situ dikatakan bahwa kita harus jaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, ya, dan menggunakan masker. Tetapi kalau kita lihat hari-hari ini masih banyak yang tidak menggunakan masker, ya. Jadi bahkan mulai saat ini, ya, kemarin beberapa waktu lalu saya lihat di berita bahwa penyebaran virus ini di online juga ada beberapa ahli yang mendesak WHO untuk menyampaikan bahwa virus ini, ya, dia bukan hanya menyebar lewat interaksi terjadi langsung, mungkin kita batuk, bersin atau apa, ya, tetapi dia bisa lewat udara. Makanya di Surabaya itu, ya, sudah ditetapkan bahwa dalam satu ruangan itu tidak menggunakan AC dulu, ya. Jadi karena kalau ventilasi udaranya tidak baik, maka tidak boleh menggunakan AC karena putaran virus itu akan menyebar lewat udara. Jadi kita harus, ya, ini penting bagi kita, ya, ini satu informasi bagi kita yang harus kita tanggapi dengan cermat, ya, supaya kita jangan terdampak. Ya, ini adalah proses pengendalian diri, ya, segala sesuatu kita yang tentukan, ya. Jadi masalah pengendalian diri ini atau sikap disiplin ini sangat diperlukan, sebab salah satu perintah yang harus dihadapi dan ditaklukkan dalam jalan kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan mentalitas tidak disiplin, ya. Jadi salah satu perintah yang harus ditaklukkan, yang harus dihadapi pada masa saat ini new normal adalah mentalitas tidak disiplin. Artinya mental yang tidak mampu mengendalikan sendiri. Itu adalah raksasa kedua yang terbesar dalam hidup kita yang harus kita lawan, ya. Sesuai dengan tema tadi, yang menang dari dalam keluar,
ya, bagaimana kita dapat mengendalikan dan menaklukkan tantangan yang di luar, ya. Kalau tantangan yang ada di dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa mengalahkannya, ya. Kita lihat sama-sama apa itu pengendalian diri, ya. Pengendalian diri itu sendiri adalah kemampuan, ya, kemampuan untuk memimpin, mengatur dan menata diri sendiri, ya, secara bijaksana sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi kita tidak mengatur diri kita ini dengan kehendak kita sendiri, apa yang logika kita, ya, tapi kita berserah pada kehendak Allah. Makanya firman Tuhan itu penting bagi kita semua supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Saya percaya satu firman itu keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang Tuhan sampaikan lewat hambanya, atau yang saudara dengar, atau yang saudara baca di media online apapun itu, punya maksud bagi saudara. Sekarang yang menentukan firman itu hidup di dalam kita adalah kita sendiri. Bagaimana kita bisa tentukan itu? Ya, kita harus buktikan bahwa firman itu bisa hidup dalam kita. Bagaimana kita cara buktikannya? Kita harus melakukannya. Kalau firman Tuhan katakan kita harus mengampuni, berapa kali mengampuni? 7 kali 70 kali 7 kali 77 kali kita harus mengampuni. Maka kita harus lakukan, ya. Jangan sampai kita sudah mengampuni orang, ya, hari ini saya ampuni karena kamu berbuat baik pada saya. Besok dia lakukan hal yang buruk bagi kita kasih dia, ini masih tahap normal. Tetapi kalau sudah kelewat batas, wah, ini sudah kelewat batas, tidak bisa dimaafkan, ya. Saya bilang bahwa di dalam Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak ada yang tidak bisa, ya, itu tergantung dari kita. Ingat bahwa masalah terbesar dalam kehidupan kita, kalau kita simpan terus sampah di dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi akar pahit. Itu akan menjadi membuat kehidupan kita ini tidak terpancar kasih Kristus, ya. Jadi seberapa banyak saudara disakiti, saudara harus melepaskan pengampunan, karena itu firman katakan. Kalau saudara mampu untuk belajar dan terus terlatih memiliki gaya hidup untuk bisa mengampuni, maka saudara akan lihat firman itu akan hidup di dalam kehidupan kita, ya. Kita lihat dalam Korintus 9 ayat 24-27 ini, kita akan belajar khusus pada ayat yang ke-25, ya. Jadi sepanjang bulan ini kita sama-sama akan belajar di dalam kitab yang sama, ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya rasa kalau selama 1 bulan ini kita terus merenungi firman ini, maka Tuhan pasti akan membukakan, akan ada hal-hal baru yang saudara dapati, ya, dari kebenaran firman ini. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Artinya dia bukan hanya memberikan pengertian pada satu masalah saja, tetapi semua masalah firman itu hidup. Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya, secara tidak langsung Paulus menyebut bahwa di dalam kitab ini, ya, ada 4 perintah, ya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang fatalisme, keputusasaan, ya. Sekarang kita belajar tentang pengendalian diri, ya, atau kedisiplinan. Ya, kita tahu, kita tadi sudah lihat sama-sama tentang kedisiplinan, ya. Dalam ayat yang ke-25 ini Paulus menjelaskan ada 3 poin penting tentang sikap dari pengendalian diri, ya, atau self control, atau sikap disiplin, ya. 3 poin penting yang kita akan sama-sama belajar dari pengendalian diri, ya, supaya saudara semakin mapan, semakin kuat. Poin yang pertama, bahwa pengendalian diri itu merupakan syarat utama bagi kita untuk dapat masuk dalam suatu pertandingan, ya. Saya ulang, pengendalian diri merupakan syarat utama untuk masuk dalam suatu pertandingan. Ya, ayat 25 katakan bahwa
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ya, di situ dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan melakukan apa? Menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya apa? Pengendalian diri ini merupakan satu-satunya atau salah satu syarat yang utama untuk kita bisa masuk di dalam suatu pertandingan. Ya, kalau saudara artinya apa? Dalam kehidupan kita, kalau saudara tidak punya pengendalian diri, maka saudara belum siap untuk masuk dalam kehidupan new normal ini. Ya, kalau kita tidak punya pengendalian diri mulai dari saat kita tidak melatih diri kita untuk masuk di dalam kehidupan yang normal, maka saudara tidak akan bisa eksis di masa-masa new normal ini. Karena saudara sendiri tidak bisa disiplin, saudara sendiri tidak bisa mengendalikan, saudara sendiri tidak punya kemampuan untuk memimpin, mengatur dan menata diri kita sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita akan gagal untuk memasuki kehidupan yang baru ini, ya. Maka itu di situ Rasul Paulus tahu, ya, dalam jemaat di Korintus dia katakan bahwa dia menulis firman Tuhan ini dalam arti pertandingan, ya. Kita tahu bahwa sejarah mengatakan bahwa kota Korintus, ya, kota Korintus itu adalah kota kedua yang menjadi tempat diselenggarakannya pesta olahraga yang besar. Ya, yang pertama itu saudara tahu apa? Pesta olahraga Olimpik. Olimpik itu yang pertama dilakukan di kota Athena, ya, sejarah, ya, Athena, ya. Kalau di Korintus itu ada namanya pertandingan Isthmian, ya, Isthmian Games. Ya, kalau Olimpiade itu dilakukan 4 tahun sekali, kalau Isthmian Games ini dilakukan 2 tahun sekali. Dan kalau saudara lihat syaratnya ini sangat berat. Tidak setiap orang bisa masuk mendaftarkan diri untuk bertanding di dalamnya. Syaratnya apa? Dia harus berlatih minimal 10 bulan sebelum acara itu dilakukan. Ya, kalau dia sudah lakukan, dia berlatih selama 10 bulan, artinya dalam 10 bulan itu dia melatih dirinya mengendalikan makannya, pola makan, pola istirahat, ya, pola latihannya dia bisa kendalikan dengan baik, maka dia bisa masuk di dalam pertandingan tersebut. Ya, setelah dia layak, dinilai bahwa oh ini sudah 10 bulan dia melakukan latihan, maka dia akan diizinkan untuk masuk dalam pertandingan Isthmian Games, ya, di kota Korintus. Ya, setelah dia diizinkan, maka dia akan masuk lagi selama 30 hari dia akan kembali digembleng lagi, ya. Masalah apa? Persiapan mental dan fisiknya, ya. Jadi bukan hanya 10 bulan saja dia berlatih, tetapi ada ditambah 30 hari atau sebulan lagi untuk melatih mental dan fisiknya. Jadi artinya apa? Dia benar-benar mendisiplinkan diri untuk masuk dalam pertandingan ini. Dia harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, ya. Karena di situ dikatakan bahwa ayat 24, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ya, artinya apa? Semua orang yang itu harus, ya, berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalau mau dapat hadiah itu, maka dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Makanya syaratnya itu harus minimal 10 bulan sebelum pertandingan itu dimulai, dia sudah harus berlatih. Kemudian masuk lagi dalam 30 hari tambahan, dia harus digenjot masalah mental dan fisiknya juga, sehingga dia akan benar-benar siap, ya. Situ Rasul Paulus, ya, mengatakan bahwa para atlet, ya, itu rela untuk menguasai diri dalam segala hal demi memperoleh hal atau mahkota yang fana, ya. Saudara tahu mahkota yang fana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kitab ini, ya. Saya lihat, kalau saudara baca baik dan saudara lihat, kalau pakai HP, Bapak Ibu bisa buka di tafsiran. Kita lihat bahwa game Isthmian Game ini
ya yang dilakukan di kota Korintus ini, apabila seseorang menjadi juara, maka dia akan mendapat apa? Hadiah, bukan mahkota emas, bukan piala emas. Bapak Ibu tahu apa yang dia dapat? Dia mendapat mahkota yang dihias, yang berasal atau dari daun, ya. Hanya seutas daun yang dihias dan disematkan di atas kepala, ya. Jadi itu hadiah yang didapat, mahkota yang didapat oleh sang juara di dalam pertandingan itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan bahwa di situ bahwa mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, ya. Artinya apa dari firman ini, dari poin ini, ya? Kalau orang-orang dunia saja mau mengejar sesuatu atau mahkota yang fana, entah apa itu pengertian mahkota yang fana bagi masing-masing orang punya, ya. Mungkin pekerjaan, mungkin uang, harta dan lain sebagainya, ya. Itu saja bisa mempersiapkan, yang mengendalikan dirinya dengan sebaik mungkin, melatih dirinya untuk dapat mengendalikan diri. Apalagi kita yang mengejar mahkota yang abadi, yang kekal ini, ya. Apalagi kita, ya, seharusnya kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk berlatih mengendalikan diri kita supaya kita bisa keluar menjadi seorang pemenang, ya. Itu sebabnya Paulus menyebut pertandingan ini atau mahkota ini sebagai mahkota yang fana. Ya, jika mereka berjuang merebut mahkota yang fana sedemikian sulit, ya, apalagi kita yang berjuang untuk memperoleh mahkota yang abadi, ya. Kita harus lebih berjuang lagi untuk menaklukkan diri kita sendiri, ya. Kita harus lebih berjuang, sebab hanya dengan demikian baru kehidupan yang kita hadapi atau kita lewati ini tidak akan sia-sia. Ya, saya ulang, kenapa kita harus belajar dengan atau berjuang? Kalau minggu yang kemarin katakan bahwa masa depan ditentukan oleh perjuangan kita, ya disinilah, ya. Kenapa kita harus berjuang? Ya, supaya kehidupan yang kita lewati, masa new normal ini tidak kita lewati dengan sia-sia, ya, tetapi menjadi kehidupan yang bermakna, ya. Kemudian hanya dengan demikian kita dapat menyelesaikan kehidupan kita sampai akhir, ya. Artinya kalau tanpa itu kita tidak akan bisa, ya. Kita akan sulit untuk bisa menyelesaikan pertandingan yang luar biasa sampai saat ini, ya. Itu poin yang pertama, itu adalah syarat. Jadi pengendalian diri adalah syarat utama bagi setiap kita untuk bisa masuk di dalam suatu pertandingan, ya. Kemudian pengendalian poin yang kedua, poin penting daripada pengendalian diri yang kedua adalah pengendalian diri itu akan memampukan kita mengatasi segala tantangan yang ada di depan kita, ya. Jadi pengendalian diri itu akan memampukan kita untuk dapat mengatasi segala tantangan yang ada di depan kita. Kita kembali pada ayat 25. Ya, di situ dikatakan bahwa mereka berbuat demikian untuk beroleh suatu mahkota yang fana. Ya, mereka berbuat demikian. Artinya apa? Mereka mengendalikan diri mereka sedemikian rupa untuk bisa mendapat hadiah, mahkota yang disediakan, yaitu mahkota daun. Ya, kalau bagi yang di sini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah mahkota daun, ya, yang dibuat oleh daun bagi para atlet yang ikut dalam pertandingan. Tapi kita tidak demikian, ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, pengendalian diri kita itu akan memampukan kita untuk melewati rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan new normal ini, ya. Lewat pengendalian diri ini kita memperoleh ada kekuatan yang besar. Jadi orang yang mampu untuk mengendalikan diri bukanlah orang yang tidak memiliki kekuatan, tetapi justru
memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ya, kita lihat sebentar dalam Amsal 16 ayat 32. Di situ dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, kemudian orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, merebut kota. Saudara tahu apa artinya merebut kota? Zaman dahulu satu kerajaan itu akan aman bila seluruh kerajaannya itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Benar ya? Kalau saudara nonton di film-film kerajaan yang dulu ya, satu kerajaan itu atau masyarakat dalam satu kerajaan itu dilindungi oleh satu tembok yang besar. Ya, di situ firman Tuhan katakan, Amsal katakan bahwa orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang memiliki kekuatan yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya kekuatan melebihi orang yang merebut kota, orang yang bisa merobohkan tembok dari satu kerajaan atau kota itu, kekuatan orang yang bisa mengendalikan dirinya itu lebih besar dari orang itu. Ya, anggap ya. Jadi seperti itu. Kalau kita bisa mampu melatih diri, mengendalikan diri kita, maka kita akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya. Jadi di situ dikatakan dengan jelas, memang kekuatan semacam itulah yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini sampai ya dengan gemilang, bukan kekuatan jasmani, bukan dengan pengetahuan kita ya, namun kekuatan hati kita sehingga kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan dalam diri kita. Kita lihat satu ayat lagi, Timotius 1 ayat 7, sebab bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, kasih dan ketertiban. Ketertiban ini dalam bahasa Yunani kita Perjanjian Baru itu diartikan sebagai self control atau kemampuan untuk mengendalikan diri. Artinya apa? Ya, kalau roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan pengendalian diri itu dikatakan memiliki makna yang sejajar. Ya, artinya kalau kekuatan kasih itu besar, maka pengendalian diri itu juga punya andil yang besar dalam hidup kita. Ya, di situ kekuatan kasih dan kemampuan mengendalikan diri ditaruh secara sejajar. Ya, jadi poin yang kedua bahwa pengendalian diri itu akan memampukan kita untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Ya, jadi seberapa besar kita saat ini ya mau melatih, mengarahkan hati kita untuk bisa belajar mengendalikan diri, maka kita akan benar-benar siap untuk masuk di dalam kehidupan new normal ini. Dan poin yang ketiga yang tidak kalah penting dan bahkan sangat penting, yaitu pengendalian diri ini sangat ditentukan oleh tekad kita. Seberapa besar tekad kita untuk mencapai tujuan. Ya, kembali ayat 25 juga katakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya ulang, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya apa? Seberapa besar tekad kita untuk mencapai tujuan. Tujuan artinya mencapai mahkota yang abadi, itu akan menentukan seberapa besar kemampuan kita mengendalikan diri. Ya, seberapa besar tekad kita untuk bisa mencapai memiliki mahkota itu akan menentukan seberapa besar kita bisa mengendalikan diri. Ya, jadi pengendalian diri itu sangat berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan seseorang dalam mengikuti perlombaan atau masuk di dalam pertandingan new normal saat ini. Pengendalian diri ini sangat penting. Ya, seberapa besar saudara mau keluar sebagai pemenang melewati masa new normal ini, saudara harus bisa, tekad saudara harus bulat, benar-benar terarah,
pada tujuan itu dan saudara akan bisa mampu untuk bisa mengendalikan diri. Ya, kita tidak akan membiarkan hidup kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang sementara, ya, sementara. Karena orang sudah susah, jadi apa yang ada di depan sikat saja. Tidak tahu kalau itu benar atau tidak, hantam, ya, salah. Saudara, kita harus belajar mengendalikan diri, ya. Jangan seperti Esau yang menjual hak keseluruhannya hanya untuk semangkuk kacang merah, ya. Artinya kenyang hari ini, besok baru cari lagi. Tetapi apa yang dia korbankan lewat itu, yaitu hak keseluruhan. Hak keseluruhan yang akhirnya diperoleh oleh Yakub. Ya, dan kita lihat Yakub sendiri tertulis dalam sejarah, bahkan di dalam ini kalau kita mau memberkati orang kita pakai ya, berkat Bapak Abraham, Ishak, dan di situ nama Yakub, Israel yang tertera. Hak keseluruhan Bapak Ibu, ya, itu terjadi pengendalian. Jadi pengendalian diri ini sangat penting. Seberapa besar tekad kita untuk mau memperoleh mahkota. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan hidup kita? Ya, yang penting. Kalau tujuan kita hanya mengejar, ya, kenikmatan dunia sama seperti Saul, maka saudara, ya, kehidupan saudara yang akan saudara lewati akan menjadi sia-sia. Ya, kita tahu sendiri firman katakan bahwa, ya, kehidupan kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, ya, maka saudara akan besar untuk dapat mengendalikan diri. Ya, karena masa-masa sukar ini selalu saja ada kesempatan bagi orang-orang dunia untuk, ya, kalau dilihat secara dunia punya kesempatan untuk bisa mengambil keuntungan, ya, tapi konsekuensinya orang lain akan dibuat susah, ya, karena sudah sulit. Jadi kecenderungan orang-orang itu memikirkan diri sendiri daripada memikirkan diri kita, ya. Oke, jadi itu 3 poin penting yang kita pelajari dan kita harus belajar untuk terapkan di dalam kehidupan supaya tulah raksasa kedua, yaitu tidak disiplin. Mulai hari ini saudara harus belajar untuk mengendalikan diri, ya, sama seperti Yesus keputusan untuk mau belajar mengendalikan diri kita, maka kita akan melihat, ya, hasilnya di hari-hari yang akan datang. Saya percaya, ya, bahwa kita tidak bekerja sendiri. Ya, Roh Kudus akan memberi pertolongan, akan mengingatkan kita semua untuk bisa selalu belajar untuk mengendalikan diri. Keinginan-keinginan daging yang sifatnya hanya sesaat. Ya, Tuhan berkati kita. Saya mau berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, ya Tuhan. Firman yang mengajar kita untuk selalu belajar untuk dapat menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, supaya pada saat kami masuk atau kami menjalani kehidupan yang new normal ini, ya Tuhan, kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik dan memperoleh mahkota yang kekal, mahkota yang abadi yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, ya Tuhan, saat ini hamba datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Allah. Hamba minta belas kasihan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Setiap mereka yang mendengar kebenaran firman-Mu di mana saja mereka berada, ya Tuhan, hamba minta biarlah kebenaran firman ini hidup di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman ini hidup di dalam kehidupan mereka saat ini. Jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong, menopang kita, mengajar kita untuk mengendalikan diri dengan baik, ya Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan, sebab kami tidak mampu, ya Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami. Oleh sebab itu hanya kepada-Mu kami berserah, ya Allah.
setiap waktu, ya Allah. Setiap langkah kehidupan kami, dari hari lepas hari, dari waktu demi waktu, biarlah Tuhan kami semakin akrab dengan Engkau. Kami semakin memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, ya Allah. Tuhan memberkati ibadah-ibadah harian yang kami bacakan setiap hari, ya Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari bahwa kami tidak berjalan sendiri. Ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang menuntun kami. Ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Ada Tuhan yang meneguhkan iman kami lewat firman-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu berkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang mereka hadapi saat ini, ya Tuhan, jangan biarkan mereka kalah oleh keadaan dan situasi yang terjadi. Tapi biarlah Tuhan, cahaya-Mu, terang-Mu bercahaya di dalam kehidupan mereka, memberikan pengharapan yang baru, ya Tuhan, bahwa Allah turut bekerja. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil bagi Engkau, ya Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja bagi umat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan. Biar firman-Mu ini hidup bagi setiap mereka. Biar firman-Mu ini menyatakan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti terjadi. Firman itu akan hidup dan menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah bagi setiap orang yang percaya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan janji-Mu, ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Teguhkan setiap kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan, bahkan menyelesaikan sepanjang minggu berjalan ini yang Tuhan telah sediakan. Berikan kami kekuatan, berikan teguhkan hati kami untuk kami dapat menerima anugerah, menerima berkat-berkat-Mu dari hari lepas hari. Tidak peduli situasi apapun yang kami hadapi saat ini, yang kami arahkan, yang kami lihat hanya Engkau semata. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan penyertaan-Mu itu Tuhan akan kami lihat bahwa Tuhan bekerja menyelesaikan, menolong kita untuk dapat menyelesaikan setiap tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, amalkan kepada-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita di pagi siang hari ini.
Semua boleh terjadi hanya karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan bagi kami. Saat Tuhan yang mengakhiri ibadah kami pada pagi siang hari ini, kami mau berdoa spesial bagi Pak Andika, suami daripada Ibu Yuliana, dan juga Pak Jimmy Edwin Syahaya, kakak daripada Ibu Dona Syahaya. Kami minta belas kasihan Tuhan turun bagi mereka berdua. Kami tahu persis bahwa firman-Mu berkata mereka berdua telah ditebus dengan darah anak domba Allah, bukan dengan emas dan perak. Oleh sebab itu hidup mereka ada dalam tangan-Mu ya Allah, dan oleh kuasa biru-biru-Mu Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Apapun penyakit, apapun sakit yang mereka alami pada saat ini, kami mengatakan, kami tangking dan patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkut janji-Mu dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dan 1 Petrus 2 ayat 24, Engkau yang terus mereka dan menyembuhkan mereka. Itu terjadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial juga bersyukur dan terima kasih untuk hari ini, di mana saudara kekasih kami, ibu kekasih kami, Ibu Vera Tanamal, yang Tuhan menambah 1 tahun usianya. Biar yang pertama 1 tahun usianya membuat dia semakin bijaksana, semakin berhikmat, semakin takut akan Tuhan. Biar dia boleh bersinar, dia boleh bermakna bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah dia sebagai seorang istri, diberkatilah dia sebagai seorang mama yang hidup takut akan Tuhan, yang menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi penolong bagi suami, dan menjadi berkat bagi anak-anak, bahkan bagi banyak orang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam minggu berjalan, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat, jadilah terang. Kebenaran firman Tuhan yang telah saudara terima, pergunakanlah itu bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih atas penyertaan persamaan kita pada minggu ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan online bersama dengan kami, keluarga besar GKPD Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu Sangge. Terima kasih atas kebersamaannya.